Suka dengan video ini? Bantu channel ini terus berkarya dan berkembang. Klik tombol subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru. Juga jangan lupa tinggalkan like dan komen kamu di bawah ya. Angin kencang bercampur serpihan es dan kepingan salju sebesar bulu angsa, menghantam wajah Klein berulang kali. Saat ia mengamati sekelilingnya, ia tak bisa menahan diri untuk menegang. Ia sedikit membungkuk sambil gemetar. Dingin sekali. Ia hampir mengumpat saat memastikan bahwa dirinya berada di tanah es dan salju, dengan jarak pandang yang sangat rendah. Awalnya ia mengira dingin lembab musim dingin Backlund sudah cukup mengerikan. Tetapi kini ia tahu bahwa suhu rendah absolut dan angin tajam bak bilah pisau adalah kombinasi mematikan. Meski sudah mengenakan sweater tambahan dan mantel tebal panjang, ia tetap tak mampu menahan hawa beku itu. Ia tidak mengenakan bros matahari, karena panas yang dihasilkannya bersifat psikologis. Benda itu memang bisa menahan pengaruh dingin ekstrim untuk waktu singkat, mencegah tubuh menjadi mati rasa. Namun menghadapi lingkungan beku yang seakan abadi seperti ini, itu sama saja dengan bunuh diri. Panas pada tingkat psikologis membuat pori-pori terbuka seolah berada di musim panas. Itu akan mengelupas lapisan pertahanan terakhir terhadap suhu rendah, bahkan secara aktif menyambutnya. Karena itu, Klein melemparkan item mistis tersebut ke atas kabut abu-abu. Ia berencana menggunakannya hanya pada kesempatan-kesempatan khusus. Ia tak bisa menunda terlalu lama di lingkungan sekeras ini. Setelah melakukan pengamatan awal, ia segera membakar darah di belati perunggu itu dan menyelipkannya ke dalam saku. Kemudian, ia mengeluarkan harmonika petualang dan meniupnya. Di tengah raungan angin, ia gagal menemukan kemunculan nona utusan, Reinette Tiniker, melalui spirit vision yang ia aktifkan. Benar saja, tempat ini tidak terhubung dengan dunia roh. Atau lebih tepatnya, tempat ini memiliki dunia roh uniknya sendiri. Dari kelihatannya, berdoa kepada Dewa Laut akan sia-sia. Hanya jimat yang menunjuk pada ruang misterius di atas kabut abu-abu yang bisa merobek penghalang. Masalahnya sekarang, sebagai penganut God of Knowledge and Wisdom, Edwina mengetahui nama kehormatan dewa sejati itu. Mengapa dia tidak meminta bantuannya? Atau sudah mencoba namun tak berhasil? Ya, tidak semua dewa akan secara pribadi menanggapi para penganut mereka. Seringkali, mereka tampak memberikan umpan balik berdasarkan hukum tertentu. Mungkin sulit menemukan eksistensi rahasia kedua sepertiku yang menerima pekerjaan seperti ini. Klein tertawa mengejek diri sendiri dan membuat penilaian awal. Ia menyimpan kembali harmonikanya, mengeluarkan secarik kertas berlumur darah Danitz, lalu membungkusnya di ujung tongkatnya. Lokasi Danitz. Klein berkata pelan sembari mulai menggunakan ramalan tongkat pelacak. Lalu, mengikuti hasilnya, ia melintasi salju tebal, menerobos angin beku di bawah langit kelabu. Sesekali ia melakukan ramalan lagi untuk menyesuaikan arah. Bagaimanapun, Danitz tak mungkin diam di tempat semula. Kalau tidak, ia akan berubah menjadi patung es. Sekitar 10 menit kemudian, Klein melihat nyala api merah menyala. Ia menghembuskan napas sebelum melangkah mendekat untuk memastikan. Benar saja, itu Danitz. Bajak laut terkenal itu mengenakan pakaian yang cukup tipis. Ia memeluk dirinya sendiri sambil berjalan dengan ekspresi tersesat. Namun, ia tampak tidak terlalu kedinginan. Itu karena burung-burung gagak api merah berputar di sekelilingnya. Mereka melelehkan salju dan menghalau angin, menghadirkan kehangatan bak musim semi. Dalam situasi seperti ini, Klein sangat mengagumi seorang pyromaniac. Meski seorang magician memiliki kemampuan memanggil api, itu adalah kemampuan ofensif yang tak bisa dipertahankan lama, hanya bisa digunakan sesaat. Untuk mengandalkannya sebagai penghangat, ia harus terus-menerus merapalkannya dan cepat kelelahan. Adapun pengendalian api, itu bergantung pada api yang sudah ada atau bahan mudah terbakar. Keduanya sangat langka di dunia es ini. Melihat gagak api melesat di udara, Klein mempercepat langkahnya. Danitz terlonjak kaget saat merasakan seseorang mendekat. Begitu melihat siapa yang datang, ia langsung menghela napas lega. Lalu, dengan ekspresi aneh, ia memaksakan senyum. Haha, tak ada bintang yang terlihat di sini. Tersesat itu tak terhindarkan. Klein mengabaikannya dan langsung bertanya,
Sudah kau bakar? Sudah. Danitz buru-buru mengangguk. Seluruh tubuhnya memancarkan ketakutan yang tak terlukiskan. Klein mengamatinya beberapa detik, dan setelah memastikan ia tak berbohong, menampilkan senyum sopan German Sparrow. Ingat, menyebut nama kehormatannya membuatmu menjadi penganutnya. Wajah Danitz terpelintir saat ia memaksakan senyum yang lebih buruk daripada tangisan. Aku tak ingin mengganti keyakinanku. Aku tak berniat percaya pada eksistensi tak dikenal dengan asal-usul meragukan. Ia meraung dalam hati, tetapi tak berani bersuara. Ia curiga satu bantahan saja bisa membuatnya dikubur hidup-hidup oleh si gila itu. Klein tetap tersenyum dengan sedikit kegilaan. Dengan nada tenang, ia menambahkan, "Ingat, rahasiakan. Sekali bocor, kau dan kaptenmu akan mati." "Apa hubungannya dengan kapten?" Danitz refleks berseru. Klein mempertahankan ekspresinya dan tersenyum padanya. "Tebak?" Danitz ternganga. Setelah memahami alasannya, ia hanya bisa tertawa hampa. "Apa aku terlihat seperti orang yang tak bisa menyimpan rahasia?" Klein mengangguk, sambil mengeluarkan kertas berlumur darah Anderson. Ia terkekeh dan berkata kepada Danitz, "Percayalah padanya. Layani dia. Mungkin suatu hari kau akan menjadi seorang utusan yang diberkati sepertiku. Pada saat itu, namamu akan tersebar di 5 laut. Kau sama sekali tak kalah dari seorang admiral bajak laut." Saat berbicara, ia sempat berniat menambahkan gestur sebagai penganut The Fool, tetapi sayangnya ia sadar tak punya gestur semacam itu. Organisasi rahasia memang harus rahasia. Tindakan-tindakan lahiriah seperti itu tak ada artinya. Tuan Hangman benar. Tak kalah dari admiral bajak laut. Mata Danitz mendadak berbinar. Karena aku sudah menyebut nama kehormatan eksistensi rahasia ini, secara mistisisme memang tak bisa dihindari lagi. Lebih baik memanfaatkan kesempatan ini. Dalam sekejap, banyak pikiran melintas di kepalanya, bahkan sampai menamai calon anaknya. "Hehe, kalau bukan karena persona German Sparrow, aku pasti sudah langsung bilang bahwa suatu hari kau akan memiliki reputasi dan kekuatan yang setara dengan Vice Admiral Iceberg. Tentu saja, apakah dia menyukaimu itu soal lain. Dari pengamatanku, peluangmu kecil. Pasangan yang diinginkan Edwina adalah seseorang yang bisa belajar dan berkembang bersamanya, seseorang yang bisa berdiskusi tentang berbagai macam pengetahuan." Klein bergumam dalam hati sembari kembali menggunakan ramalan tongkat pelacak. Lokasi Anderson Hood. "Dia juga masuk?" Danitz awalnya tertegun sebelum bertanya dengan kaget. Klein menyelesaikan pernyataan ramalan, melepaskan tongkatnya, dan menentukan arah jatuhnya. Ia lalu mengangguk. "Aku khawatir jika dia tetap di luar. Jadi kau juga waspada pada Anderson Hood." Danitz tak bisa menyembunyikan senyumnya saat menyahut. "Benar. Dia tipe orang yang tersenyum di depan tapi menikamu dari belakang. Reputasinya di Laut Kabut buruk sekali. Tak ada bajak laut yang menyukainya. Dia bahkan sengaja mencoba menodaimu, membuat kami waspada dan memusuhimu. Kalau para bajak laut menyukainya, itu justru berarti gelarnya sebagai pemburu terkuat tak layak." Aku mendengar provokasinya. Klein tak menjawab. Ia mengambil tongkatnya dan melangkah menembus badai salju. Danitz mengikuti di belakang, menggunakan gagak api untuk menghalau salju dan angin dingin, sehingga mereka tak perlu membeku. Lumayan. Cukup peka. Saat itu, Klein kembali merasakan manfaat memiliki bawahan. Ada yang memayungi saat hujan, dan ada yang memberi kehangatan saat badai salju. Di hamparan putih luas, keduanya tampak seperti 2 titik hitam, berjalan tertatih di atas salju. Hampir 20 menit kemudian, mereka tiba di lokasi yang ditunjukkan ramalan. "Dia tidak di sini." Danitz memeriksa sekitar. Tak menemukan jejak Anderson Hood. Ia tak meragukan ramalan tongkat pelacak milik German Sparrow, karena dialah orang terakhir yang ditemukan dengan metode itu. Klein mengernyit dan mengaktifkan Spirit Vision, meningkatkan persepsi spiritualnya. Tiba-tiba ia merasakan sesuatu. Ia menusukkan tongkatnya ke depan, membuat salju di hadapannya runtuh. Runtuhan itu menyingkap sebuah gua. Di dalamnya terdapat bebatuan gelap yang memantulkan cahaya api. Klein berjongkok. Dalam penglihatannya, gua itu memanjang menjadi lorong sempit. Di ujung lorong terdapat sekumpulan batu merah bercahaya.
Tumbuhan bawah tanah aneh terbakar perlahan, dan Anderson Hood duduk di sampingnya. Ia dengan santai memanggang seekor hewan mirip kelinci. Aroma lemak dan kehangatannya menyebar, menusuk hidung Klein dan Danitz. "Kalian akhirnya datang? Mau coba?" Ternyata ada kelinci aneh yang bisa hidup di es dan salju seperti ini. Anderson menunduk, memandang ke arah pintu masuk seolah menyambut rekan berkemah. Meski tak berkata provokatif, aku tetap ingin menghajarnya. Klein masuk dengan wajah tanpa ekspresi. Ia mendekati api dan merasakan kebahagiaan yang lama dinantikan. Danitz ikut masuk. Ia menatap api yang memanggang kelinci, lalu gagak api di sisinya, sebelum diam-diam membubarkannya. "Bagaimana kau menemukan gua ini?" tanya Danitz kesal, enggan mengakui kekalahannya, meski tubuhnya justru mendekat ke api. Anderson memutar kelinci yang tertusuk pedang hitam pekatnya dan melirik Danitz. "Pelajaran pertama menjadi pemburu. Amati sekitarmu. Kenali sekitarmu. Manfaatkan sekitarmu." Ekspresi Danitz langsung membeku. Anderson menoleh pada Germain Sparrow dan tertawa kecil. "Gua ini kubuka dengan ledakan. Bagaimana? Lumayan kan? Aku mengontrol kekuatanku dengan sempurna." Ia menghirup udara dan berkata, "Wangi sekali. Panggangannya sudah matang. Mau coba?" Memang tak bawa bumbu, tapi ada garam batu di sini. Hanya sedikit sepat. "Yakin bisa dimakan? Kalau itu makhluk Beyonder, sekali gigit kau bisa kehilangan kendali." Danitz berdecak. Anderson meliriknya. Pelajaran kedua menjadi pemburu. Bedakan apa yang bisa dan tak bisa dimakan di alam liar. Ia dengan hati-hati merobek satu kaki dan menyuapkannya ke mulut, menikmatinya dengan lahap. Klein hendak berkata sesuatu, ketika tiba-tiba ia merasakan aura liar mendekat dari kejauhan. Tekanan dari makhluk berlevel tinggi terasa sangat nyata. Itu membuat Danitz gemetar tak terkendali. Aura itu menyapu mereka tanpa menyadari keanehan gua di bawahnya, lalu segera menjauh. Raja Utara. Gelar itu melintas di benak Klein. Saat aura tirani itu melintas tinggi di langit, kunyahan Anderson tiba-tiba terhenti. Baru setelah entitas itu menjauh cukup jauh, ia menelan sisa daging kelinci di mulutnya. Ia mendongak menatap Germain Sparrow. "Itu naga yang kau maksud?" Klein mengangguk tipis, membenarkan dugaan Anderson. Sudut mulut Anderson perlahan terangkat, memperlihatkan ekspresi seolah tak tahu harus tertawa atau menangis. "Aku kira yang kau maksud naga dewasa atau remaja. Yang barusan terbang itu? Aku mungkin tak akan bisa jadi pemburu naga. Kotoran naga mungkin?" Perasaan tirani yang dipancarkan Raja Utara memang sedikit mengerikan. Dibandingkan monster rakitan yang membuat rambut tumbuh liar di atas Future, itu jauh lebih kuat. Mungkin itu urutan 4, setingkat demigod. Klein dengan tenang membuat penilaian tanpa menunjukkan sedikit pun kepanikan atau kengerian. Ia jelas ingat bahwa dalam Grossel's Travels disebutkan dengan gamblang bahwa bajak laut wanita itu berhasil lolos dari serangan Raja Utara, sebelum akhirnya bertemu kembali dengan tim yang dipimpin tokoh utama, Grossel. Dan Edwina Edwards jelas bukan demigod. Ia adalah urutan 5 dari jalur reader. Selain itu, karena ia tiba-tiba tertelan oleh buku tersebut, sejumlah benda mistis dan artefak tersegel yang tidak selalu ia bawa di tubuhnya tertinggal di kabin kapten. Peralatan yang benar-benar bisa ia gunakan, kemungkinan hanya 1 atau 2. Dalam situasi seperti itu, ia masih mampu bertahan dari Raja Utara dan selamat. Setelah baru saja naik tingkat dan menata ulang inventarisnya, Klein yakin hal itu tidak akan terlalu mengguncangnya. Terlebih lagi, ia masih terhubung dengan kabut abu-abu. Ia bisa menggunakan Sigurd Scepter untuk menghasilkan respons. Itulah juga alasan mengapa Klein berani langsung masuk, setelah memastikan Danitz berada dalam kondisi normal saat berdoa. Ya, Raja Utara tampaknya bukan demigod dari jalur normal. Menurut Vice Admiral Iceberg, itu adalah Rampager yang mengumpulkan karakteristik Beyonder bertema embun beku, mampu menyamai demigod dalam domain tertentu tetapi memiliki kelemahan di aspek lain. Edwina, Anderson, dan aku, bersama para Beyonder dalam tim tokoh utama, tidak akan sepenuhnya tak berdaya. Jika semuanya gagal, aku masih bisa menggunakan Sigurd Scepter. Aku tak percaya buku ini mampu menahan benda di atas kabut abu-abu. Kalau bisa,
Seharusnya sejak lama sudah menunjukkannya. Berdiri di dekat api unggun, Klein menunduk memandang Anderson dan tersenyum. Takut? Anderson tertegun sebelum langsung tersenyum lebar. Tidak sama sekali. Kau tampak sangat percaya diri. Setelah berkata demikian, ia menoleh pada Danitz yang masih gemetar dan berusaha keras menenangkan diri, lalu berdecak. Tahu tidak apa yang paling penting bagi seorang pria? Danitz baru saja menarik napas dalam. Ia tercengang mendengarnya, lalu merapatkan jari telunjuk dan tengah tangan kanannya, menunjuk ke arah selangkangannya dengan ragu. Anderson berkedip sebelum meledak tertawa. Bajingan, kau memang bajak laut kasar. Haha, aku tadi mau bilang sesuatu, tapi... Haha, aku lupa. Oh ya, keberanian. Keberanian adalah hal paling penting bagi seorang pria. Lihat dirimu. Naga itu bahkan belum menyerang, dan kau hampir memeluk kepala sambil memohon ampun. Wajah Danitz langsung memerah saat ia menatap tajam Anderson. Dulu di Tos Carter kau tak bertingkah seperti ini. Klein tak bisa menahan diri untuk menyindir dalam hati. Danitz hampir saja menjelaskan bahwa ia hanya terpengaruh oleh makhluk tingkat tinggi itu, ketika tiba-tiba ia teringat ucapan sebelumnya. Ekspresinya segera kembali normal saat ia menjawab santai. Aku memang tak bisa dibandingkan dengan kotoran naga. Senyum Anderson membeku. Ia terbatuk ringan, lalu seolah tak terjadi apa-apa, mencabut kaki kelinci dan menyerahkannya pada German Sparrow. Mau segigit? Klein terdiam beberapa detik sebelum perlahan menggeleng. Ini dunia yang aneh. Sebelum memastikan tak ada masalah, sebaiknya jangan makan apapun di sini. Mungkin saja itu hanya sepotong daging kelinci yang akan membuatmu tinggal di sini selamanya. Anderson mengangkat kaki kelinci panggang itu ke hidungnya sebelum perlahan menurunkannya. Wajahnya runtuh. Kenapa tak bilang dari tadi? Klein menjawab tenang. Baru saja terpikir. Ekspresi Anderson berubah terpelintir saat ia menunduk. Ia segera menggigit kaki kelinci panggangnya. Kau tidak takut sesuatu yang buruk benar-benar terjadi? Tindakan pemburu terkuat itu membuat Danitz terkejut. Anderson tertawa tak berdaya. Aku sudah makan satu sebelumnya, sudah tercerna sekarang. Karena tak ada jalan kembali, lebih baik menikmatinya saja. Klein dan Danitz sesaat tak tahu harus berkata apa. Setelah Anderson selesai menggerogoti kaki kelinci itu, ia merenung lalu bertanya, kalian benar-benar tak mau makan? Kita tak tahu berapa lama akan berada di sini. Kalau benar-benar kelaparan, bagaimana melawan naga? Klein tak menjawab. Ia mengeluarkan arloji saku emasnya dan membukanya. Di luar sana sekarang pukul 6:10 sore. Kita akan makan sedikit setelah 4-6 jam jika tak terjadi apa-apa padamu. Anderson ternganga, tak mampu berkata-kata. Klein mengabaikannya dan menoleh pada Danitz. Istirahat 15 menit. Setelah itu kita mencari kaptenmu. Sambil berkata demikian, ia sudah mengeluarkan anting mutiara milik Vice Admiral Iceberg Edwina Edwards. Baik. Danitz tiba-tiba merasa darahnya mendidih penuh semangat, sepenuhnya melupakan dingin di luar. Namun sekitar 8 detik kemudian, ia kembali merapat ke api unggun. Sekitar pukul 7 malam di dunia luar, Klein menekan topinya dan memegang tongkatnya. Bersama Danitz dan Anderson, mereka mengikuti wahyu hasil ramalannya hingga tiba di sebuah gunung. Setelah mengitari bongkahan batu yang terbungkus lapisan es tebal, mereka melihat sebuah gua gunung yang gelap. Berdiri di pintu masuknya, seorang wanita memegang busur kuno. Wanita itu memiliki rambut hitam lembut berkilau yang diikat sederhana menjadi kelabang. Fitur wajahnya halus, membuatnya tampak berbeda dari bangsa manapun di benua utara. Ia mengenakan mantel dan celana pemburu gaya kuno berwarna coklat. Tatapannya menyapu tajam. Melihat telinganya yang sedikit runcing, Klein segera menebak identitasnya dengan mencocokkannya pada isi Grosel Travels. Dialah elf wanita yang pertama kali berkenalan dengan raksasa Grosel. Namanya tak diketahui. Dibandingkan bumi, penduduk benua utara lebih mirip Kaukasia. Namun elf ini memiliki pesona yang lebih oriental. Klein cepat menyimpulkan ciri tersebut. Elf. Dia persis seperti elf dalam lukisan gereja kuno. Anderson tiba-tiba bersemangat. Aku harus bernegosiasi dengannya agar ia mau jadi modelku supaya bisa kugambar beberapa potret. Di sampingnya, Danitz mendengus. Ia mengejek singkat. Kasar.
Jelas ia belum melupakan ejekan Anderson sebelumnya. Kau cuma tahu jenis gambar seperti itu? Anderson meliriknya, mempercepat langkah menuju elf wanita itu. Baru saja ia mendekat, elf itu tanpa ragu mengangkat busurnya. Anak panah yang terpasang berkilau dengan kilat perak. Tunggu. Anderson segera mengangkat kedua tangan. Percuma. Kebanyakan elf berasal dari jalur storm. Mereka cenderung mudah tersulut dan gegabah. Klein diam-diam mengaktifkan benang tubuh rohnya, bersiap mengendalikan sang elf agar ia mau mendengarkan dengan tenang. Saat itu, pandangan Anderson tiba-tiba kabur sebelum ia melihat dua kaki besar berotot berwarna biru keabu-abuan. Sebilah pedang raksasa mengerikan tertancap di salju. Anderson ngeri menyadari bahwa tinggi badannya hanya mencapai lutut makhluk itu. Ia secara naluriah mengikuti pedang itu ke atas, sedikit demi sedikit. Dengan kepala hampir sepenuhnya menengadah, akhirnya ia melihat raksasa setinggi hampir 4 meter. Kulit raksasa itu biru keabu-abuan. Perut dan pinggangnya tertutup kulit binatang tebal berbulu, sementara bagian lain telanjang. Bahkan kakinya tak memiliki pelindung. Ia menghantam pedang yang lebarnya melebihi pintu manusia, dan dengan mata vertikal tunggal khasnya menatap Anderson, Klein, dan Danitz, lalu bertanya dengan suara menggelegar. Siapa kalian? Mengapa kalian berada di perkemahan Grossel? Klein baru saja hendak menjawab ketika sosok yang familiar berjalan keluar dari gua gelap. Mata Danitz langsung dipenuhi kegembiraan. Mengenakan kemeja rumit dan celana gelap, Edwina menyapu pandangan ke arah mereka bertiga. Ekspresinya yang biasanya dingin kini memperlihatkan keterkejutan, seolah tak menyangka melihat German Sparrow dan Anderson Hood di sini. Ia segera menenangkan diri dan mendongak pada raksasa itu. Grossel, mereka adalah rekan-rekanku. Grossel melebarkan mulut besarnya dalam senyum lebar dan bertanya dengan gembira. Apakah kalian juga datang untuk membantu menghadapi Yulisan? Yulisan. Klein sesaat tak tahu harus menjawab apa. Pada saat itu, ia melihat Edwina yang berdiri dalam bayangan raksasa itu memberinya isyarat tatapan. Ia ingin Klein menjawab setuju. Yulisan adalah Raja Utara? Klein menjawab dalam hati, ya. Haha, kalau begitu kita teman. Grossel menunduk menatap mereka bertiga dan tertawa. Saat ia berbicara, Anderson diam-diam mundur kembali ke sisi German Sparrow dan berbisik. Ini pertama kalinya aku bertemu raksasa hidup. Tak ada cara menyerang titik vitalnya. Ia terlalu tinggi. Kau bisa menyerang kakinya. Klein menyindir dalam hati dan menjawab tenang. Target besar justru mudah diserang. Benar juga. Anderson mengangguk. Saat itu, Edwina berjalan mendekat dan memperkenalkan mereka bertiga. Ini pemimpin perkemahan, raksasa penjaga, Grossel. Ini Elven Songster, si atas. Elven Songster, Ocean Singer. Klein tiba-tiba merasa ada harapan bagi formula ramuan Tuan Hangman. Edwina setengah berbalik dan berkata pada Grossel serta si atas, mereka adalah rekan-rekanku. Petualang terkuat, German Sparrow, pemburu harta karun, Anderson Hood, dan pelaut ternama, Danitz. Aku selalu mengira Vice Admiral Iceberg tipe serius yang tak pernah berbohong. Pelaut ternama. Dalam arti tertentu, itu memang benar. Klein melepas topinya dan membungkuk serius. Anderson mengikuti dengan sikap agak santai dan seadanya. Danitz, yang masih tenggelam dalam kegembiraan karena kaptennya memperkenalkannya sebagai rekan, bukan bawahan, sedikit terlambat dan tampak gugup. Grossel tertawa. Masuklah. Kita akan bertarung melawan naga jahat itu. Yulisan. Kapan saja sekarang. Betapa hangat dan ramah. Namun baik dalam kanon gereja maupun mitos kota perak, raksasa adalah makhluk yang sangat brutal dengan hasrat penghancuran yang kuat. Ya, dalam sebuah buku, apapun mungkin terjadi. Semua tergantung, apakah penulis mampu membuatnya mengalir dengan baik. Klein mengangguk tipis sambil mengikuti Grossel memasuki gua luas itu. Ketika Edwina melihat hal tersebut, ia mendekati mereka bertiga tanpa menunjukkan tanda-tanda kejanggalan. Seolah memimpin jalan, ia berbisik, sejarah yang mereka ceritakan agak aneh. Begitu juga dengan bahasa mereka. Apapun bahasa yang mereka gunakan, kita semua bisa memahaminya.